Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Dari Bukit Sion, saya menyapa ibu bapa, saudara-saudaraku sekalian. Semoga dalam keadaan sehat, karena menikmati kuasa, kasih, rahmat, berkat, dan pertolongan Tuhan. Kita akan memulai aktivitas kita hari ini, hari Jumat 22 Agustus 2025. Namun sebelum kita beraktivitas, kita akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami masyurkan, dan kami muliakan hanya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberkati kami. Ya Bapa, dengarkan doa kami, dengarkan permohonan kami. Ampunkan salah dan dosa kami, karena kami meminta pertolongan dan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Minta Pertolongan di Masa Tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Ibu bapak, saudara-saudara, dari bacaan ini saya memberikan tema Tuhan adalah perlindungan sejati. Tuhan adalah perlindungan sejati. Ada ungkapan yang cukup tua, yang cukup lama, yang mengatakan tua itu pasti, tapi dewasa itu adalah pilihan. Artinya apa? Dewasa itu bukan dilihat dari usia, bukan juga suatu hal yang datang secara instan, tapi dewasa adalah tentang bagaimana seseorang berani menentukan suatu pilihan untuk kedepannya. Dengan kata lain, setiap orang pasti menua, menjadi tua, tetapi belum tentu menjadi dewasa. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan. Dan tingkat kesulitan setiap orang itu pun berbeda-beda seiring dengan bertambahnya usianya. Oleh karena itu, seseorang membutuhkan pertolongan Allah untuk mengenali kelemahan-kelemahannya dan godaan-godaan yang biasanya datang di usianya yang semakin tua. Demikian juga dalam Mazmur 71 ini. Pemazmur berdoa meminta perlindungan kepada Allah di masa tua. Pemazmur memilih dan meyakini bahwa hanya Allah lah, hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi sumber keselamatan yang kekal dalam hidupnya, baik ketika masih muda maupun di masa tuanya. Kalau kita lihat dalam ayat 1 sampai 2, Allah tempat berlindung. Di sini pemazmur sangat meyakini dalam doanya bahwa Allah sebagai tempat pelindungan yang akan melepaskan dan menyelamatkan dia dari segala kesulitan yang dialaminya. Pemazmur mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan penuh rasa syukur dan sukacita karena dia yakin tidak ada kuasa yang lebih besar yang melebihi kuasa Allah atas hidupnya, termasuk dalam menghadapi para musuhnya. Di sini pemazmur memohon dalam keyakinan kepada Allah supaya dia jangan sekali-kali mendapat malu, supaya dia tidak dikecewakan oleh belas kasihan yang telah ia harapkan, dan supaya dia tidak mendapat malu oleh karena pengharapannya itu kepada Allah. Di sini dikatakan, padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, ayat 1. Kapan seseorang merasa khawatir akan mendapat malu atau dipermalukan?
Tentu bukan pada masa muda, sebab pada masa muda orang masih kuat dan ingin menunjukkan kehebatan dirinya. Biasanya, orang mulai merasa khawatir saat ia sudah mulai menua, saat ia tidak lagi kuat. Muncul rasa khawatir tak lagi dihormati oleh orang lain. Di sekitarnya merasa tidak berguna, merasa lemah tidak dihargai, dan khawatir akan mendapat malu karena tidak berdaya terjadi, bahkan menjadi krisis di hari tua seseorang. Anak-anak sibuk dengan kehidupannya masing-masing sehingga tidak dapat memberikan perhatian seperti yang diharapkan. Ibu bapak saudara-saudara, dalam kondisi khawatir dan lemah, pemazmur membagikan pengalamannya yang luar biasa agar berlindung kepada Tuhan saja. Tuhan telah berkarya sejak kita masih berada di dalam kandungan ibu kita. Juga berkarya di masa muda kita, di saat kejayaan kita, di saat kesuksesan kita. Pemazmur juga meyakini bahwa kasih Tuhan akan terus menaunginya sampai masa tuanya. Pun ketika kekuatannya mulai memudar, rambutnya sudah memutih. Pemazmur juga sangat meyakini bahwa Allah akan bertindak dan memberikan jalan keluar pada waktu kesulitan datang atas hidupnya. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku, ayat 2. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, kita juga dapat berdoa di dalam iman supaya keyakinan kita kepada Allah tidak mendatangkan malu bagi kita. Perlu kita ingat bahwa pengharapan akan kemuliaan Allah merupakan pengharapan yang tidak akan pernah memalukan. Ayat 3-4 bacaan kita tadi. Allah yang menyelamatkan. Bagi pemazmur di tengah berbagai ancaman, berbagai cengkraman, berbagai rancangan kejahatan, orang-orang fasik yang mengikhtiarkan kecelakaan mereka, mengincar nyawa, serta memusuhi mereka. Tuhan adalah gunung batu yang menjadi tempat perlindungan dan pertahanan yang teduh dan kuat. Dan Tuhanlah sebagai pemegang kendali atas seluruh aspek kehidupan kita sebagai orang percaya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Karya keselamatan Allah menjadi kesaksian orang percaya bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya dengan kasih karunia dan belas kasihan. Kalau kita lihat dalam ayat 5-6 bacaan kita tadi, Allah adalah pengharapan bagi kehidupan orang percaya. Di dalam kesusahan, dalam mengalami malapetaka, tidak akan menghancurkan kehidupan umatnya. Karena di balik semuanya itu, Tuhan sedang berkarya membalikkan keadaan umatnya. Bagi pemazmur, Allah dekat kepada umatnya sejak dalam kandungan hingga keluar dari perut ibunya. Sejak masa kanak-kanak, bahkan bertumbuh menjadi dewasa. Kasih setia Allah akan terus berlangsung hingga masa tuanya. Bahkan ketika kekuatan mereka telah memudar dan rambutnya memutih, Tuhan tidak akan membiarkan mereka yang berlindung padanya terus tenggelam ke dalam berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan akan menjadi pengharapan dan kepercayaan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi ibu bapak saudara-saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, bahwa dari banyaknya pergumulan, dari banyaknya kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, kita harus meyakini bahwa Allah lah yang mampu membebaskan kita dari segala kesulitan itu. Tugas umat utama kita sebagai orang percaya adalah tetap memelihara iman kita, keyakinan kita kepada Allah. Sehingga Allah bertindak menunjukkan kuasa dan kebaikannya dalam hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita terus tenggelam dalam berbagai masalah kita. Ia akan mengangkat kita dari kesulitan-kesulitan hidup kita. Ia akan menghiburkan, memberikan keadilan, dan membuat kita menjadi semakin besar dan kuat melalui kesulitan yang kita alami. Ibu bapak, saudara-saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sebagaimana kehidupan pemazmur yang senantiasa memohon kepada Tuhan dalam doanya dan masa tua, demikian juga kita sebagai umat Tuhan. Hendaknya kita juga memohon agar Tuhan senantiasa memimpin,
melindungi di sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, yakin bahwa Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Kita sebagai orang percaya setia melakukan pekerjaan Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan adalah gunung batu kita dan perlindungan yang teguh. Karena itu, Ibu Bapa, jangan biarkan kemunduran fisik atau jangan membiarkan karena keterbatasan fisik membuat kita meragukan kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu, jadikan masa tua kita sebagai kesempatan menceritakan tentang kasih karunia Allah kepada banyak orang. Alami dan nikmati kasih-Nya yang selalu menopang kita. Roh Kudus menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, terima kasih kami angkat kepadamu. Engkau menolong, membimbing dan memberkati kami. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Terima kasih firman-Mu. Kami akan beraktivitas kami hari ini. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyertai kami, perlengkapi suasana sukacita kami. Kami berdoa untuk pekerjaan kami, baik sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai ASN, sebagai pegawai, sebagai keamanan, atau sebagai pejabat pemerintah. Oh Tuhan, tolonglah kasihani kami, berkati kami, agar tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan kami boleh lakukan, kami boleh angkat seturut dengan kehendak-Mu. Dengarkan doa kami. Kami meminta pertolongan, pengasihan dan penyertaan-Mu. Di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Demikian Ibu Bapa, semoga diberkati di dalam kasih karunia Tuhan.